Assalamualaikum, Mbak Sofi udah ada ya? Aku izin on off cam ya. Mbak Sofi udah denger suaraku belum ya? Udah Mbak Jihan, aman. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mbak Sofi, salam kenal. Saya Jihan. Salam kenal Mbak Jihan. Sepertinya sudah Sehat, kenal Mbak. ya. Kemana? Gimana? Sepertinya sudah kenal. Kita pura-pura eh, baru kenal ya, Mbak ya. Oke, oke. Iya, Mbak Sofi sehat. Alhamdulillah sudah Kemarin di sehat. Jakarta berapa hari, Mbak? 2 hari, Oh, tanggal dua dua belas hari. berangkat, 13 selesai awarding langsung balik. Oh, gitu. Alhamdulillah. Motornya dapat motor nih ya sama MacBook ya, Mbak? Betul, Alhamdulillah. Ini tahun ketiga nggak sih dapat motor, Mbak? Kayaknya baru pertama deh. Loh, masa? Iya, Bohong ya. Yang tahun lalu? tahun lalu enggak. Loh, tahun lalu bukannya hadiahnya motor juga, Mbak? Hmm? Iya, tahun lalu hadiahnya motor. Tapi nggak menang kok. Nggak menang gitu. Menang loh. Gimana sih? Maksudnya tuh yang tetap juara utama gitu kan. Nah, ini Iya, iya. kita dari ini Mbak Sofi, kita gabungan komunitas ya, ada beberapa teman-teman yang punya request yang kemarin kita ada apa namanya campaign bareng Astra itu teman-teman minta request nih gimana sih caranya nih Mbak Sofi kok bisa menang juara utama selama 3 tahun berturut-turut gitu. Kalau nggak salah 2022 ya. Hmm. Pertama 2022. Abis itu 2024, terus 2025, bener kan? Gitu ya? Iya, betul. Oke, deh. Nah, nih ya teman-teman ya, ini kita masih ada 17 orang, padahal kemarin tuh di grup ada sekitar 60-an lah. Nah, Nggak apa-apa lah, nggak usah banyak-banyak. eksklusif ya Mbak Safi ya. Nah, Ada teman-teman nih ada kita Mbak langsung Dian aja juga nih. nih. Mungkin ini Mbak, yang pertama tuh kita penasaran banget nih. Ini mungkin bisa diceritain perjalanannya Mbak Sofi kok bisa sih sampai sampai menang di juara utama selama 3 tahun berturut-turut itu. Apa yang pertama kali Mbak Sofi lihat dan terlintas di kepala gitu kok tiba-tiba bisa muncul ide untuk menuliskan itu gitu Mbak. Oke. Akan Mbak Sofi. Eh, ya, halo semua, salam kenal yang belum kenal. Di sini ada Mbak Dian juga ya, nanti bisa ditanyain juga ke Mbak Dian yang kebetulan runner up tahun ini. Oke, untuk perjalanannya ya, saya mulai mulai ikut Anugerah Warta Astra itu 2022. Jadi itu tahun pertama ikutan. Tahu ada lomba ini itu dari 2021, tapi waktu itu belum berani ikut karena ya waktu itu memang belum sering ikut lomba, terus sadar diri juga kayaknya nggak mungkin menang dari blogger-blogger senior gitu. Terus waktu itu baca tulisannya Mbak Indah yang tahun 2021 itu juara dua, terinspirasi juga gitu buat ikutan. Karena kebetulan saya kenal salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award itu Mbak Tria dengan Griasi Software itu kenal udah lama karena kebetulan satu organisasi. Jadi ya kenapa nggak coba nulis tentang Mbak Tria aja gitu. Sebenarnya niat awalnya bukan pengen menang sih. Niat awalnya itu pengen menyebarkan kampanye Mbak Tria buat mengurai stigma tentang orang dengan masalah kejiwaan gitu. Jadi ya udah nulis aja tentang Mbak Tria gitu.
Dan fun fact-nya itu di tahun 2022 itu sebenarnya saya justru nggak wawancara sama Mbak Tria karena waktunya itu nggak ketemu. Saya mau ke Solo, Mbak Trianya di Jakarta, mau wawancara via telepon, itu juga nggak bisa. Terus akhirnya cari informasinya dari mana? Dari semua media yang ada. Dari Instagramnya Mbak Tria, dari YouTube, dari mana aja. Terus puzzle-puzzle itu saya kumpulin, ya akhirnya jadilah artikel itu. Nggak nyangka juga sih waktu itu dipanggil ke Jakarta gitu, Mbak Jian. Mm-mm. Wah, ini ya. Jadi pas 2022 itu ikut berarti langsung pemenang utama ya. Keren banget Betul, ini. langsung juara dua. Oke, Mbak. Terus yang 2024. Yang 2024 itu kenapa nulis Mbak Teresia? Itu kan nulis tentang bidan ya. Waktu itu sebenarnya gini, saya kan lemah di ini ya, di IT, kurang ngerti tentang IT. Jadi saya menghindari menulis tentang penerima sia di bidang teknologi. Jadi saya ambil bidang lain, entah itu di lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. Dan waktu itu menarik ya perjalanannya Mbak Teresia di Nusa Tenggara Timur sebagai bidan. Jadi ya udahlah coba aja nulis tentang Mbak Teresia. Kebetulan kan belum belum ada penulis yang memenangkan. Jadi saya juga sebenarnya tiap tahun nyari mana nih topik-topik yang belum dimenangkan sama penulis lain gitu. Jadi kalau misalnya ada penerima sia yang udah dimenangkan sama penulis lain, saya nggak nulis lagi karena kurang challenging aja sih. Terus biasanya kan udah banyak dikulik ya, jadi saya nyoba topik lain. Terus Mbak Teresia belum ditulis, ya udah saya pilih Mbak Teresia. Terus yang tahun ini itu kenapa pilih Mbak Diana? Ini kan guru di Papua. Sebenarnya waktu itu lihat di YouTube itu ternyata pendidikan di sana kok memprihatinkan banget ya gitu. Jadi pengen nulis, pengen ngasih tahu ke banyak orang kalau ini loh kondisi di Papua tuh kayak gini pendidikannya gitu. Padahal tanah mereka tuh kaya banget. Kenapa sih pemerintah cuma ambil kekayaannya aja, tapi pendidikannya nggak diperhatiin gitu. Ya udah saya angkat aja gitu. Niatnya sebenarnya bukan semata-mata pengen juara sih, tapi ya itu pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau pendidikan di Papua itu lebih banyak itu perhatian daripada yang sekarang gitu, Mbak. Oke, ini menarik nih yang soal yang nggak banyak dikulik terus punya nilai keunikan kan ya. Nah, eh menurut Mbak Sofi nih, kan itu kan berarti kan kalau misalnya nggak banyak dikulik oleh orang, itu akhirnya informasinya itu kan minim ya. Kadang juga nggak ada press release juga dari apa mereka. Kayak misalnya mungkin belum belum ada yang liput justru bahkan ya. Nah, terus itu Mbak Sofi cuman ngandelin wawancara ya berarti ya? Enggak. Eh, jadi walaupun mereka biasanya belum menang, tapi udah ada kok yang nulis, udah ada yang nulis di beberapa media. Jadi saya tetap searching, tetap baca artikel-artikel tentang beliau-beliau ini yang mau saya tulis itu, tetap dibaca semua. Kira-kira apa yang menarik, apa yang belum ditulis sama mereka itu yang dikulik gitu. Terus ambil dari Instagram mereka juga sih biasanya dilihat-lihat apa yang kira-kira menarik untuk ditanyakan gitu. Pastinya pokoknya yang disesuaikan sama tema yang diambil Astra tahun itu ya. Betul, betul. Heeh. Terus kalau menurut Mbak Sofi apa elemen uniknya yang akhirnya itu mungkin kemarin siapa tahu Mbak Sofi sempat 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 apa ini ngobrol sama Dewan Juri mungkin. Kira-kira yang unik dari tulisan saya itu apa sih gitu Mbak? Jujur sebenarnya nggak sempat ngobrol ya sama Dewan Juri karena sibuk biasanya beliau langsung keluar gitu dari ruangan. Tapi em, gini, saya biasanya itu cari di media sosial mereka apa kira-kira yang menarik yang belum ditulis sama orang lain. Itu pasti ada. Jadi saya masukin aja cerita-cerita itu. Itu makanya yang bikin tulisannya beda dari yang lain. Tapi cerita itu tuh bukan cerita yang
ya udah gitu. Ceritanya itu tetap yang berdampak kayak misalnya yang tahun ini itu saya nulis tentang ada Mbak Diana ngepost di Instagram Story tentang tulisan salah satu anak itu. Terus saya tanyain ke Mbak Diana, Mbak kenapa tulisan ini di post gitu? Pasti kan ada artinya gitu. Karena waktu Hmm. itu tulisannya nggak pakai caption. Terus Mbak Diana cerita, oh ini itu tulisan salah satu murid kesayangan saya, namanya Damianus. Dia itu apa namanya yatim piatu. Jadi saya push Damianus biar dia berprestasi ini gitu. Nah, itu tuh yang saya masukin gitu. Jadi ya itu sih Mbak. Oke, oke, paham, paham. Berapa lama gak kira-kira habisin waktu buat riset? Terus mungkin pas kemarin mau janjian sama yang di Solo itu ya, apa yang Gria skizofrenia itu, kan berarti kan harus observasi lapangan sampai akhirnya nggak jadi. Nah itu kira-kira Mbak Sofi butuh waktu berapa lama sampai karya itu berhasil dieksekusi? Biasanya itu sebelum menghubungi narasumber itu sekitar seminggu gitu riset dulu. Udah riset, nyiapin pertanyaan, baru menghubungi narasumbernya. Kira-kira kapan kita. Nah, setelah menghubungi narasumber, nah nanti baru dikumpulin puzzle-puzzlenya itu, terus nanti baru disusun outline-nya, baru ditulis ya kurang lebih sampai tulisan jadi ya 2 minggu sampai 1 bulan lah. Sebulan. Lama ya, berarti nggak bisa dadakan emang. Ini teman-teman, eh, tips and trik dari Mas Sofi memang nggak bisa nggak bisa seminggu gitu langsung jadi ya. Apalagi kan kita juga harus hubungi narsum biar lebih otentik, lebih ada nilai sudut pandang yang mungkin nggak bisa diambil dari yang sudah ada di Mm-mm. Google gitu ya, Mbak. Ya. Karena pengalaman saya para penerima siar ini sibuk ya, jadi gak bisa tuh kita hubungi sekarang, ya udah Mbak nanti malam wawancara, gak bisa pasti Iya. udah 5 hari kemudian lah apa bahkan kita sampai menghubungi terus Mbak kira-kira ini kapan bisanya gitu pasti ya kan bajian pasti dia. Iya benar. Aku beberapa kali menghubungi pemateri itu nggak pernah, cuman satu orang aja yang pernah bales gitu. Terus ya udah gitu. Jadi aku selama ini juga ngambil dari press release. Oh bagian berarti wawancara baru sekali. Iya. Oh aku alhamdulillah 4 kali bisa wawancara terus Langsung sih. direspon ya. Ya Oke. direspon. Heeh. Dari Kang Suki ada pertanyaan nggak? Ini dia kayaknya kok on mic gitu. Waduh ini juara kita juara 3. Yang kemarin juara juga ya. Nah, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, Mbak, Oke. selama proses wawancara, terus observasi, kayak gitu ya. Pokoknya kita ngumpulin data kan ya, terus sama mendokumentasikan cerita dari para narasumber. Nah, itu yang paling, apa ya, yang paling menantang dari Mbak Sofi apa kira-kira? Apa Risetnya mungkin pasti. pernah ditolak atau gimana? Ditolak alhamdulillah enggak tapi risetnya sih risetnya itu menantang banget. Jadi pas Mbak nulis tentang Gria Schizofren itu, karena nggak bisa wawancara, saya buka Instagram Mbak Tria, postingan Mbak Tria dari 2022 sampai 2016. Satu persatu dibaca. Dan Mbak Tria itu kan posting Instagram kan hampir tiap hari ya. Dan itu nggak cuma tentang Gria Schizofren, ada pribadi juga. Jadi harus milih-milih, ya itu dibaca semua. Hmm, bener. Makanya untuk waktu lama. Terus yang 2023 yang pas nggak menang itu liatin live beliau misi di beberapa acara gitu. Itu kan live kan ada yang 2 jam, ada yang berapa gitu ya. Nah itu diliatin juga satu-satu, diambil informasinya apa aja, nanti dikonfirmasi ke beliau. Itu sih. Jadi yang lama risetnya sih Mbak, yang menantang di risetnya memang. Apalagi kalau misalnya
narasumbernya ternyata nggak aktif nih, nggak aktif posting apa-apa gitu, atau Nah, di bener. Yang nggak aktif itu susah ya. Ini ya. Instagram komunitasnya nggak ada. Nah, itu susah. Termasuk yang Mbak Diana ini kan sebenarnya Instagramnya kan dulu banyak postingan nih, tapi kata Mbak Diana karena banyak media yang ngambil dan nggak izin, nulis asal gitu, nggak izin dulu ke Mbak Diana ke konfirmasi, akhirnya beliau arsip semua postingannya. Terus saya dapat dari mana? Dari Instagram temennya. Untungnya saya tahu Instagram temen gurunya dan beliau juga sering posting, jadi ya sudah diambil dari situ data-datanya untuk riset. Oh, ternyata ada ketakutan dari narsum ya. Kalau apa namanya, i- apa namanya ini kontennya diambil tanpa izin gitu ya. Tapi gimana ya Mbak ya? Kan kita kan kalau dari press release tuh dia sumbernya tuh kadang ada yang dari mana kayak Tribun kayak gitu loh Mbak. Hmm. Nah itu kalau misalnya diambil itu mereka juga nggak berkenan tah. Tapi kita sertakan sumbernya kan pasti. Itu tuh karena kata Mbak Diana itu ada Heeh. media yang ngasih informasi tulisan gitu, tapi itu nggak benar gitu loh Mbak. Mungkin kalau informasi Oh, oke oke oke. Mhm. Infonya karena nggak benar salah ya, oke. ya, Ya kalau itu sih ya. memang harus konfirmasi ya. Ya, 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 terus. Mm-mm. Mbak, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Dari Mbak Karunia. Mbak Sofi, bikin outline nggak buat artikelnya? Kayaknya, soalnya panjang banget. Iya, memang panjang banget. Aku juga sempat baca artikelnya Mbak Sofi. Kat, kat, kayaknya itu eh, lebih dari 4.000 kata ya. Betul, 4.000 Wow. lebih. Terus itu kan pembahasannya kan dari awal sampai akhir itu Hmm. eh, nggak ada yang diulang gitu loh Mbak. Nah itu gimana tipsnya biar nggak berulang pembahasannya gitu? Biasanya itu kan saya ngumpulin nih dari informasi misalnya dari Instagram, nanti dari YouTube, nanti dari wawancara. Itu saya tulis dulu semuanya. Nanti saya bagi, ini masuk ke yang mana. Setelah itu kan bikin outline tuh, mau apa aja nih kira-kira yang dibahas gitu. Nah, nanti saya masukin. Oh, yang ini udah masuk ke sini, berarti nanti di sini nggak masuk lagi. Nanti saya hapus. Itu sih, Mbak, biasanya. Tetap Oh, oke oke. Itu kayaknya dibaca dibaca berulang-ulang sih, biar nggak ada pengulangan gitu. Setelah nulis baca terus. Jadi proofreadingnya sampai capek. ya, pantesan ya. Memang harus diendapkan dulu. Pantesan nggak ada pembahasan yang berulang. Ada lagi teman-teman? Mbak Maria, Mbak Dian. Mbak Dian kemarin juga menang ya. Juara dua. Terus ada siapa ini? Mbak Septi, Mbak Yunita, Mbak Lintang, Mbak Alvida. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak, abis nulis tuh dilupain gak sih sama Mbak Sofi? Tulis, ikut ya, daftar ya. Abis itu nulis, abis itu disubmit, abis itu dilupakan gitu gak sih? Apa dipikir, terus insya Allah menang lah gitu. Ada optimisme gak sih pas ngumpulkan itu, ya menang lah gitu. Setelah submit yang pasti berdoa ya, Iya, nggak Pak. terus dari pasti Dan soalnya berdoa. kan ada beberapa temen-temen yang ini ini artikelku bagus tapi kok nggak masuk nominasi ya gitu. Maksudku, apakah Mbak Sofi berpikir ini artikelnya memang pas dikumpulkan insya Allah menang lah gitu. Ada optimisme di situ. Ya nggak? Hmm, sebenarnya pas nulis itu selesai nulis optimis, tapi kadang pas baca artikel teman-teman yang lain, aduh kayaknya kok Iya, nggak menang. bener ya. Biasa ya, Langsung ada insecure ya. kayaknya kok nggak menang ya, kok artikel dia bagus ya, kok kayaknya lebih masuk ke tema ya, apa artikelku Hmm, nggak menang ya, itu sih ada sih iya, tetap sih Mbak, iya tapi ya bener tetap bener bener. Iya bener. berdoa. Mbak, kirim Terus berapa artikel, Mbak? satu, setiap tahun cuma satu. Wow, satu ya, nggak gambling. Karena satu aja risetnya lama banget. Aduh, nggak Iya, sanggup kalau nulis banyak. benar. Hmm. Satu tapi fokus ya, dan memang udah.
benar-benar diniatkan fokus ke situ sampai rinci, sampai dikupas habis, sampai 4.000 kata lebih, itu dikit lagi bisa jadi apa ini? Novel. Dan itu tiap tahun naik, Mbak. Jadi pas Creative Novel itu sekitar dua Nah. ribu kak. Terus yang kedua sekitar 3.000, yang Mbak Dini tahun 2023 juga 3.000-an, ini naik 4.000. Oh, berarti ini Sebenarnya paling banyak ya? Iya sih, kayaknya lebih panjang ya dari tahun kemarin ya. Karena aku juga bacanya kan scroll-scroll nggak kerasa. Tapi ini memang kemarin tuh panjang banget. itu sebenarnya awalnya kayak habis wawancara itu, kok kayak nggak banyak ya yang bakal ditulis ya gitu. Terus pas udah ditulis, loh kok jadi banyak. Mbak Sofi ini backgroundnya memang ngeblog ya, blogger ya dari dulu ya. Dari tahun berapa kalau boleh tahu Mbak ngeblognya Mbak? Mulai ngeblok 2018 apa ya Mbak? Sama ya Lumayan. kita. Oh iya, tapi dulu nggak terlalu aktif sih Mbak. Kalau ikut Hmm. lomba-lombanya baru mulai 2021 kalau nggak salah deh. Hmm. Jadi Iya, iya, mulai iya. ikut lomba. Itu Hmm. pun karena termotivasi kan ada teman blogger juga di sini. Hmm. Mbak Ella mungkin udah banyak yang tahu ya. Salah Ella Fitria, Fitria itu kah? ya Oh, satu itu kota. termotivasi. Biasa main bareng Mbak Hmm. Ella, terus Oke, oke. Mbak Ida Cherif, ya itulah. Jadi sering bertukar pikiran dengan mereka beliau-beliau itu. Emang kalau punya teman satu circle yang saling yang apa ya, yang berprestasi itu kita pasti ketularan kepengen gitu loh ya. Akhirnya produktif. Nah, Mbak, ini dari Mbak Septi boleh bedah outline-nya nggak? hmm, outline-nya sebenarnya ini aja sih, apa namanya, sederhana sih. Kayak apa ya? Biasanya tuh saya tuh nyeritainnya dari apa ya? Kenapa sih? Kenapa alasan memilih di sana? Biasanya kayak gitu. Kayak yang 2023 kenapa mau di Ujijojo gitu. Terus nanti ceritain dulu kondisi pas baru datang di sana, misalnya kondisi kesehatan masyarakatnya di sana seperti apa, terus kalau di bidang pendidikan kondisi pendidikannya di sana seperti apa. Nah, setelah itu yang dilakuin tuh apa? Yang dilakuin sama teman-teman dia di sana tuh apa gitu. Nah, setelah itu sampaikan perubahannya, dampaknya sekecil apapun. Jadi tuh kalau misalnya mau apa ngomongin tentang Astra tuh harus disebutin dampak perubahannya tuh seperti apa. Misalnya gini, pas di awal itu saya bilang kalau anak-anak yang putus sekolah itu lumrah ditemui di sana di Mapit gitu. Nah, setelah kehadiran Diana dan kawan-kawan itu apa dampaknya? Ya udah saya sebutin ada tahun ini ada 14 anak yang berhasil masuk SMP. Ntar tahun berikutnya ada jumlahnya berapa itu disebut ditumbal. Terus setelah itu karena ini kan temanya kan satukan gerak terus berdampak gitu ya. Kita sebutin kolaborasi, bentuk kolaborasinya itu seperti apa. Saya biasanya nggak terlalu menyebutkan temanya secara gamblang ya. Jadi secara eksplisit aja kayak misalnya satukan gerak itu artinya ya itu kolaborasi lah. Jadi sebutin aja kolaborasinya itu seperti apa. Misalnya dengan masyarakat, mereka membuka donasi dengan pemerintah untuk mengadakan barang-barang dengan Astra, bentuk kolaborasinya seperti apa. Itu sih. Paling itu terus ntar eh, sudah nyebutin kolaborasinya, terus ntar sebutin harapannya. Yang terakhir biasanya harapan. Harapan untuk anak-anak di sana, harapan untuk pendidikan, kalau di bidang kesehatan ya harapan untuk kesehatan dan lain-lain gitu sih. Bener banget. Ini aku kayaknya yang miss deh. Jadi kata kuncinya itu perubahan apa setelah dia datang ke situ ya. Oke, Betul, oke. betul. Jadi Wah, aku harapannya langsung celing gitu Mbak Sofi. Thank you ya. sangat. Semoga tahun depan menang. Amin. Amin, amin. Semoga dari teman-teman di sini juga ada yang menang juga ya. Nih, ini Mbak Mbak Sofi tahun depan kira-kira mau ikut lagi dan akan optimis lagi nggak kayak tahun ini? Saya kan nggak bisa nih juara 1, 2, 3 lagi tahun Nggak depan bisa di ya? Black.
Jadi Iya. belum tahu. Tergantung lihat juara harapannya dulu nanti hadiahnya apa. Kalau mau ikut ikut, kalau enggak ya enggak dulu deh. Oke, Harus oke. bobok dulu. Oke, terus ini ada udah tadi ini dari awal wawancara tadi udah dijawab ya. 1 bulan, terus dari Mbak Devita, cara menuangkan data ke bahasa. Feature artikel itu gimana Mbak Sofi? Karena Mbak Dea lihat dari beberapa pemenang menggunakan bahasa yang lebih puitis, sih. Silakan Mbak Sofi. Sebenarnya kalau dibaca lagi tulisan saya nggak puisi sih, bahasanya sederhana kok. Cuma kalau di awal-awal paragraf memang biasanya pakai rima karena udah jadi ciri khas mungkin ya. Lebih suka juga sih kalau yang berima. Terus gimana cara menuliskan data di feature? Gimana ya? Saya sebenarnya nulisnya itu ya udah mengalir aja gitu Mbak. Eh, Latihan-latihan terus ya. betul latihan terus dan biasanya tuh gini kan biasanya setiap penulis tuh ada penulis eh, apa favoritnya gitu. Nah itu tuh lihat lihat dari beliau itu caranya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman ada yang tahu, Mas Hmm. Nodi, Nodi Harahap apa ya namanya ya. Siapa Mbak? Nah itu kan Nodi, Nodi, Nodi. tahu nggak? Oh, Blogger Mas Nodi Nodi. Harahap yang kerja di Oh, Bank Indonesia. Adi Nugroho itu tah. Oh, Adi Nugroho. Oke, Nah, lanjut. tulisan beliau kan biasanya kan kalau nyebutin data-data gitu kan enak banget ya dibaca. Nah, saya biasanya belajar dari beliau, sering baca blognya beliau, gimana sih beliau nulisnya, gitu-gitu. Terus, em, apa lagi ya? Biasanya juga kalau sebelum ikut lomba pewarta astra, saya pasti ikut kelas nulis, entah kelas apa aja. Misalnya saya merasa belum kuat di storytellingnya, ya udah ikut kelas storytelling. Terus gimana cara nulisnya data supaya bercerita, ya udah ikut kelas itu. Itu sih biasanya setiap mau lomba Astra pasti ikut kelas nulis. Yang tahun kemarin pun kan ada dari Astra ya yang adain yang Bureda jurinya yang itu jadi Oh, pembicara. hmm. Jadi saya ikut juga itu. Wah, cocok ya Mbak. Emang emang usahanya Mbak Sofi ini ya sudah sepantasnya jadi juara sih. Karena memang se-effort itu keren-keren. Oke, ini menginspirasi banget. Terus ada lagi teman-teman? Oh iya, abis Astra ini proyek nulis apa lagi yang Mbak Sofi rancang? Ada lagi nggak Mbak? Aku mau mengikutinya. Proyek apa ya? Aku belum tahu. Sekarang lomba blog juga udah jarang ya Iya, bagiannya. jarang banget. Kayaknya Yang mereka juga efisiensi nih. kebanyakan tuh sekarang lombanya jurnalis. Yang Mm-mm. jarang. BRI aja kemarin nggak ada kan? Iya, yang kategori blogger ditiadakan kan ya. Aduh, kecewa sih. Jadi ya belum tahu lah. Mari Iya, kita oh belum tunggu tahu ya. saja. Kirain apa? Belum tahu. Mbak Sofi pernah ada buku yang ditulis nggak Mbak? Ya enggak. Belum Oh sampai ke situ. nggak kepengen bikin buku gitu? Belum lagi enggak. Oke, Effortnya oke. terlalu besar. Nafasnya panjang ya kalau buku ya. Ya, nulis di blog aja masih Senin Kamis. Tapi aku kebayang sih kalau misalnya Mbak Sofi, sorry, Mbak Sofi nulis buku itu eh, pasti ada banyak yang mau beli tuh. Aduh, amin. Mbak, Semoga oh ya kapan sorry ini ada pertanyaan yang ketinggalan dari Mbak Karunia lagi. Mbak Sofi wawancaranya via apa? Jawaban narsum direkam atau gimana Mbak? Kayaknya tadi udah dijawab ya. Via telepon, wawancaranya via telepon. Hmm. Kadang via telepon WhatsApp, kadang via telepon Instagram. Sekarang kan Instagram ada fitur Tes. teleponnya ya. Oh Instagram. Iya, Jadi Hmm. jadi jadi itu kalau teman-teman yang lain mungkin Mbak Novati juga sebenarnya sempat tanya dapat kontaknya dari mana gitu.
karena Mbak Novati sempat menghubungi tim Astra tapi nggak dikasih tahu kontaknya gitu. Iya, Kalau saya pribadi, bener Mbak. Itu gimana Mbak? kalau saya pribadi tuh nggak pernah kontak Astra. Jadi saya cari aja Instagramnya mereka gitu. Terus saya DM Oke. Hmm. perkenalan, ngasih tahu tujuannya mau apa. Ya jujur, jujur mau ikut anugerah luas Astra gitu. Hmm, Terus hmm, hmm. boleh nggak kalau kisahnya saya tulis gitu. Terus apa namanya kalau boleh bisa wawancara via telepon nggak gitu. Kalau dikasih nomor WhatsApp WhatsAppnya ya WhatsApp, kalau enggak ya Hmm. Instagram aja Iya sih, gitu. aku juga selama ini tuh mengandalkan nomor dari Astra itu. Karena Oh, ya, ya itu sih memang kurang ini ya, kurang aktif aja. ya Nggak terus jemput biasanya bola. tak rekam teleponnya Ya, nanti tak rekam terus direkam tak ya. Mm-mm. dengerin lagi ditulis gitu. Mm-mm. Dari Mbak Septi lagi nih, boleh info kelas nulis yang recommended nggak Mbak? Kelas nulis yang recommended tergantung eh, tergantung teman-teman kurangnya di mana. Jadi kayak sebenarnya kalau ikut itu juga kadang nggak sengaja gitu. Tiba-tiba di Twitter ada nih kelas menulis yang bercerita, oh ya udah ikutin aja. Itu kadang gitu sih. Jadi nggak Hmm. mesti harus dari eh, platform apa gitu, enggak sih. Tergantung Iya. teman-teman butuhnya apa gitu. Nanti dilihat-lihat aja. Semua platform bagus kok. Iya, menurutku juga gitu. Setiap kelas nulis itu, meskipun temanya mirip-mirip, pasti ada sesuatu yang baru yang kita dapetin ya, Mbak. Mm-mm, betul betul. Terus kayak kemarin dari GNFI kan setiap minggu kan Hmm. ada kelas nulis juga sebelumnya. Benar, benar. Itu GNFI. juga itu juga saya ikut. Mm-mm. Terus kalau Mbak Septi mau ini lebih apa ya? Mungkin nggak mau ketinggalan, terus lebih intens. Itu ada di Tempo Mbak biasanya. Itu ada featured artikel, tapi dia Hmm, bentuknya ini apa rekaman gitu kan. Cuman terbatas, terus ada modulnya juga. Ada beberapa kali ada feedback, tapi akhir-akhirnya kayaknya udah nggak ada. Itu ya hmm. Mbak Septi ya. Terus dari Mbak Yunita. Mbak Sofi kalau lihat referensi artikel nggak ada yang dari media news gitu. Emang nggak ngambil dari situ atau gimana, Mbak? Referensi artikel baca juga dari media kayak Tribun, jadi itu baca. Cuman itu nggak dimasukkan di artikel. Jadi dari media itu saya baca apa sih tentang tentang narasumber ini apa aja. Kayak misalnya nih di sana tuh ternyata Mbak Diana tuh nyewa kos-kosan di kota buat nampung apa namanya nampung donasi dari teman-teman di luar Papua gitu. Itu kan Wow. saya kan nggak tahu, saya tahunya dari media. Mm. Nah, nanti data itu saya konfirmasi lagi ke narasumber gitu. Nah, nanti kan narasumber kan cerita tuh. Nah, itu yang saya ambil gitu. Jadi saya nggak ngambil dari media. Media itu cuma sebagai referensi aja buat saya tanyakan pertanyaannya untuk konfirmasi ke narasumber gitu. Gitu, Mbak. Oke oke, I see. Bener ya. Kadang kan juga mereka lupa ya, eh, atau kita mungkin juga terlewat. Terus akhirnya ada informasi yang mungkin tertinggal dan bisa kita temukan di di apa kayak hard newsnya, press release gitu ya. Mhm. Dan Mm-mm. setiap media tuh biasanya kalau nulis kan beda-beda ya, pasti ada aja sesuatu yang baru Mm-mm. gitu. Jadi ya Mm-mm. itu sih yang memperkaya memperkaya nanti bahan pertanyaan. Yang Mm-mm. kemarin aja sama Mbak Diana itu sampai berapa ya? 40 pertanyaan apa ya? Saya 40 kasih ke Mbak Diana pertanyaan. ya Wow, buat 40. Mbak, pantesan 4.000 kata. karena banyak yang harus dikonfirm, Oke, banyak oke, sekali. 40. Wow. Oke, Mbak. Aduh, jadi semangat ya. Kok lama banget ya 1 tahun lagi ya? Soalnya gini nih ya, habis ikut sharing kayak gini ya. Sharing kecil kayak gini. Ini kita semangat nih.
aku mau Nah, nulis gitu. Ntar udah kalau nggak keburu dikerjakan ya udah lupa. Ntar ini ada September atau Oktober ada lomba lagi pasti udah lupa ini. ini kan biasanya kan Astra rilis tema kan Februari. Februari itu biasanya untuk pembukaan Satu Indonesia Award. Nah, biasanya tema anak Heeh. itu sama Mm-mm. dengan Satu Indonesia Award. Jadi teman-teman udah bisa mempersiapkan dari Februari. Oke, itu teman-teman kita catat ya. Tapi jangan kasih tahu yang nggak datang ya. Yang nggak datang biarin aja. Ya, betul. Februari kita harus ini mulai latihan. Ini kita kalau mau perang kan harus latihan dulu nih ya, biar panas mesinnya. Terus teman-teman, ini info dari tim Astra ya. Oke eh oke, untuk kita bisik-bisik ya untuk Mbak. Jangan untuk dikasih tahu ke yang lain ya Mbak. untuk branding Astra itu jangan sampai typo. Misal, Satu Indonesia Awards, itu kan ada S-nya. Jangan sampai S-nya ketinggalan atau tulisan satunya ternyata bukan huruf besar semua. Itu pasti Oh, langsung gugur, nggak akan masuk ke oh, juri. oh dia tidak mentoleransi typo sekecil apapun ya. Tulisan sebagus apapun, kalau brandingnya Astra itu typo, nggak akan masuk ke Mm-mm. juri. Wah, satu itu juga ya, satu itu juga harus caps lock. Wow. Betul. Oke Mbak, Satu oke oke. Indonesia Mm-mm, Awards-nya mm-mm, harus bisa. Kalau misalnya nulis Desa Sejahtera Astra, harus mm-mm, DSA, harus besar semua Desa Sejahtera Astra. Jadi gitu, mm-mm. hal-hal sekecil itu. Jadi pernah ini ceritanya teman wartawan dari Solo yang tahun 2022 itu juara satu. Terus tahun berikutnya itu enggak. Tahun 2024 itu enggak masuk ke juri. Karena apa? Karena dia typo. Nulis Satu Indonesia Award kurang S. Aduh, ya ampun. Itu bisa jadi nggak sengaja loh ya. Ah, betul. Jadi itu nggak masuk ke juri karena tulisan yang masuk ke juri kan cuma 60. Yang sisanya tuh dikurasi Oh sama tim gitu. Astra. Oh. Si yang handle lombanya itu ya. Oh, Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Ini yang bisa dikulik penerima SIA 2025 juga boleh ya? Ini maksudnya boleh, gimana? boleh. Oh, penerima sebelumnya juga boleh. Oh ya boleh. Heeh. Kalau misalnya ini kan besok 2026, mau nunggu pengumuman yang SIA 2026 juga boleh. Nanti artikelnya Oh. lebih eksklusif. Cuma Mm, kalau masanya kan biasanya masih jarang nih media yang nulis. mm-mm. Jadi nguliknya harus lebih pinter-pinter aja sih Heeh, wawancaranya. benar, benar. Iya, iya, iya. Terus, apakah dalam akhir tulisan harus dituliskan kiprah Astra secara eksplisit, Mbak? Ah, kalau bisa iya. Jadi seperti apa sih kontribusi Astra gitu? Kalau saya sih iya ya. Peran Astra Iya. di ini di penerima itu Satu Indonesia Award. Tapi kalau misalnya hmm, kita nulis yang 2002, kita nulis penerima SIA 2026 kan Astra belum banyak kontribusi ya. Jadi ya disebutin aja kalau itu udah dikasih penghargaan sama Astra kayak gitu aja nggak apa-apa. Kalau Hmm. misalnya yang tahun-tahun sebelumnya kan pasti udah kerjasama banyak nih, kayak misalnya dikasih bantuan alat tulis lah atau apa gitu. Itu ditulis aja. Mm-mm. Setidaknya satu dua paragraf gitu ya, Mbak. Mm-mm. Tapi Mbak, tetap, oh, tetap yang berkaitan ya. Maksudnya ya iya, iya. eh, berkaitan dengan temanya. Kayak misalnya ini yang pendidikan ya udah dikasih bantuan alat tulis itu tujuannya biar apa kayak gitu. Oke, oke. Ya, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Lintang, ceritain dong perjalanan milih narsumnya Mbak dari segitu banyak narsum dan kategori, apakah langsung milih satu langsung seret aku mau ini gitu, aku pokoknya mau ini, mau nggak mau dijawab nggak dijawab, aku mau pakai ini gitu nggak Mbak? Iya lagi. Wah, memang ini apa jiwa-jiwa fighter emang ya Mbak Sofia. Oh Kalau gitu saya ya. iya lagi kayak yang 2022 itu kan mau Mbak teriak gitu kan. Buat teriaknya nggak bisa wawancara. Ya udah nggak apa-apa cari di media lain. Ya udah Wah, tulis aja Mbak teriak. gitu ya. Iya sih, memang. Belum Mm, mm, mm.
belum selama ini belum belum pernah sampai ke plan B mau siapa sih. Alhamdulillahnya ya Hmm, udah kalau mau si A ada aja jalannya gitu. asik. Semuanya semuanya ditentukan oleh niat. Nggak boleh bercabang ya, Tang ya. Nggak boleh mendua. Aduh, iya Karena betul. sebenarnya kan temanya kan enggak, bukan tema apa sih? Penerima penerima penghargaannya kan bagus-bagus ya Mbak. Oh ini kok keren ya, ini kok keren ya. Jadi akhirnya kita tuh misalnya dari segitu banyak kita milih tiga, terus akhirnya nggak Nah, fokus gitu. nah, nah itu kalau kalau saya pribadi biasanya menghindari yang teknologi itu nggak terus karena nggak terlalu ngerti ya kadang. Jadi Oh, kalau nggak terlalu ngerti tuh takutnya pas wawancara nggak nyambung, pas nulis itu nggak bisa masukin feel-nya juga gitu loh. Jadi nanti yang baca tuh nggak kerasa masuk di tulisannya gitu. mm, Makanya nulisnya yang lain aja gitu. Terus biasanya tuh lebih milih ke cerita-cerita yang sederhana tapi kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tuh punya dampak besar gitu. Kayak yang mendalam. guru-guru di sana itu kan sebenarnya ya udah ngajar aja guru kayak guru biasa gitu. Tapi kan pendidikan kan penting banget. Kalau nggak ada pendidikan gimana gitu. Gitu-gitu sih paling. Mm, mm, mm. Ya, ya, paham, paham. Bukan milih yang wah banget gitu, yang dampaknya luas banget gitu nggak harus sih. Mm, Gimana kita bisa nyeritainnya aja. mm, mm. Iya, masuk masuk akal sih ya. Itulah kalau 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 kita nggak paham juga ini nyawanya juga kayaknya nggak ada ya. Mm. Makanya saya ikut lomba ASUS tuh nggak pernah menang karena masuk selalu kalah dengan Ella. Karena karena memang menghindari yang teknologi ya, Mbak. Nggak ngerti soalnya susah kalau Iya, iya, oke. wawancara. Iya, iya, iya. Terus Mbak Sofia ada pertimbangan khusus nggak mengapa selalu menulis penerima SIA bukan DSA atau KBA? Oh ya, ini aku juga penasaran nih. Hmm, hmm. Pertimbangannya gini, karena kalau KBA atau DSA untuk riset itu menurut saya eh, biar maksimal itu harus nginep beberapa hari, harus tahu kondisi kehidupan warganya di sana itu seperti apa, biar saat kita nulis itu teman-teman yang baca juga bisa merasakan kehidupan di desa itu tuh seperti apa gitu. Nah, karena waktunya nggak ada, terus belum tahu nih kira-kira DSA atau KBA mana yang menarik gitu. Akhirnya ya sudah memutuskan untuk ya dulu aja dah gitu. Karena kak ya itu harus nginep sih Mbak. Kalau DSA atau KBA nggak bisa kalau wawancara cuma via telepon. Kita nggak bisa masukin feel-nya. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain mungkin bisa ya hebat. Ada mungkin dari teman-teman di sini ada yang nulis dari K, apa namanya? KBA atau apa tadi? Kok lupa sih aku. DSA, Desa Sejahtera Astra. Ada nggak? Mbak Nia pernah tah nulis itu? Mbak Karunia. Aku juga nggak pernah sih. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Oh, mana ini? Pernah Mbak, tapi nggak maksimal. Oh, ternyata Mbak Nia pernah ini, pernah nulis dari KPA itu Mbak atau DSA. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku masuk di pertanyaan terakhir nih. Nggak ada. Mbak Dian dong, sharing juga Mbak Dian. Mbak Dian, yuk sharing Mbak. Gimana Mbak? Kemarin nulisnya prosesnya gimana Mbak? Boleh angkat suaramu. Silakan Mbak Dian. Wah tidur nih Mbak Dian. Belum ada nih, belum ada suaranya. Gimana, Kang Ugi? Kita masuk ke pertanyaan terakhir atau ada yang mau ditanyakan dari Pak Ketua ini?
Mas Ugi ikutan juga nggak sih tahun ini? Ikut dia ikut. Oh ikut. Nulis apa? Oh iya, itu aku nggak tahu. Kamu Unggi jawab dong. Ini Nulis dia apa Mas masih, Ugi? ini dia jangan-jangan masih ngaji nih. Hai, hai. Mbak Dian, Halo. akhirnya muncul. Iya, aku Mbak gaptek Dian, sama Zoom. Nyari dulu tadi di mana mikrofonnya. serius Mbak? Serius? Ayo Mbak Coba Dian tolong. coba. Ini apa, kemarin nulis nulis soal apa, terus hmm, Aku tuh kemarin perjalanannya nulis, kok bisa sampai runner up itu Mbak? aku juga masih nggak tahu gimana kenapa aku bisa jadi runner up sebenarnya sih. Aku tuh kemarin nulis tentang Mas Rengkuh. Sebenarnya ini kedua kalinya aku nulis tentang beliau. Tahun lalu aku nulis dia juga, tapi kayaknya belum menang. Terus kemarin Hmm. aku rewrite aja sih data-data yang ada. Aku nggak pakai wawancara, Hmm. Hmm, hmm, hmm. cuman dari artikel-artikel aja. Cuman memang gaya penulisannya yang aku ubah. Hmm. Diubah seperti apa tuh Mbak? Aku kemarin itu aku nyobain kan dari Bu Reda itu kan banyak tentang storytelling ya. Hmm, hmm, Jadi hmm. aku Ya. coba fokusin kuatin di storytelling. Kalau biasanya kan Hmm. nulis artikel kan ya feature artikel begitu aja kan. Nah, Hmm. kemarin aku coba di storytelling. Agak Hmm. sedikit puitis dan apalah gitu. Kadang mikir, lebay nggak ya nulis kayak gini? Tapi ternyata itu lebih suka ya, Astra. Sebenarnya kayaknya Iya. tergantung jurinya juga kali ya. Kan kita nggak tahu tiap tahun jurinya siapa tambahannya. Oh Betul, iya, tergantung selera. itu gimana Mbak? Yang Mbak Putih itu emang juri tambahan atau juri utama Mbak? Juri utama, tapi kan tahun lalu nggak. Iya, tahun lalu enggak ya. Kan selalu ganti, bukan? Tapi biasanya tuh, kalau kalau nggak salah tahun lalu itu kan ada diumumin jurinya Mbak, Mbak dari Mbak Reda itu kan. Terus tahun lalunya juga sempat diumumin. Tapi yang ini kayaknya enggak ya, tahun ini ya. Ada kok di Instagramnya Astra. Oh Tapi ada ya. jelang awarding diumumin. Nah Iya, itu udah menjelang setelah selesai kan awardingnya. baru Oh diumuminnya. bener, setelah selesai. Sebelum pas kita nulis, pas masa-masa submit kan nggak ada ya. Ada, emang selalu nggak ada sih. Astra Loh, selalu merahasiakan itu. serius? Iya, Aku Ya, pernah baca itu kok, apa ini ya? Apa aku bacanya setelah nulis ya? setelah setelah selesai nulis ya. apa? Setelah mau pengumuman baru diumuminnya. Loading aku. Iya, 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 oke, oke, oke. Kayaknya aku yang ini nih. Terus Mbak, lanjut Mbak Dian. Apalagi, aku nggak punya jurus sakti kayak Sofi. Gak ada jurus sakti. Risetnya berapa lama Mbak? Kan itu kan tinggal rewrite. Berarti tahun lalu tuh kira-kira pas nggak melalui wawancara risetnya aja kan. Kita kayak Bajingan. browsing-browsing Aku sampai jadi malu kalau ditanya tulisan. risetnya. Aku kan nulis gara-gara job dari Mbak Jingga. Kan gitu Mbak. Seminggu Mbak, seminggu nggak? Hmm, 2 minggu sih Sehari kayaknya. Dua minggu oh, ya. Sehari Nah itu tok. itu itu Canggih juga sekali. lama loh. Itu juga lama loh Mbak Dian. Dua Aku minggu tuh tuh. biasanya mulai dari nyari dulu kira-kira siapa sih yang tahun ini pengen aku tulis. Aku seneng siapa gitu. Hmm, Terus baru mulai cari artikel-artikel, video YouTube, hmm. kayak gitu. ya benar-benar. Sempat ngehubungin Kenapa nggak gitu? Mbak? Enggak kalau aku. Enggak ya. Oke oke. Aku juga enggak Kenapa sih milih tahun Mas ini. Rengkuh, Mbak Dian? Kenapa? Kenapa milih Mas Rengkuh baik? Karena eh aku sendiri seneng sama dia kan dari alam ya awal apa maksudnya ngelihat sampah di pantai itu awal mulanya. Hmm. Terus beberapa tahun terakhir ini kan aku emang lagi seneng-senengnya traveling, main di pantai, kayaknya ngena di aku gitu. Hmm, Hmm. relate ya. Hmm. Emang yang paling deket sama kita ya. Itu emang paling gampang Mm-mm. untuk ditulis. Betul. Terus biasanya kalau lebih dekat sama kita tuh kita bisa masukin feel-nya gitu, biar yang baca tuh bisa ngerasain tulisan itu gitu. Kayak Mm-mm.
kayak kalau nulis kondisi pendidikan di Papua tuh yang baca jadi bisa membayangkan kira-kira tuh perjuangan di sana tuh seperti apa gitu. Iya, betul sekali. Mbak, Kang Ugi gimana? Ini ada pertanyaan lagi nggak? Aku ini terakhir nih, terakhir. Mbak Sofi sama Mbak Dian, boleh jawab bergantian. Mbak Sofi dulu boleh, Mbak Dian dulu boleh. Saran nih Mbak, saran dari Mbak Sofi sama Mbak Dian untuk teman-teman yang tahun ini akan mengikuti eh satu Indonesia Awards lagi nih. Apa Mbak saran pamungkas? Badian dulu deh. Duh, Mbak Dian, Mbak enggak Dian. dong, juara satu dulu dong, yang udah di podium. Mbak Dian juga harusnya masuk podium kan? Mbak Dian. Aduh, aku kalau inget itu ya Allah. Aku kira Dian Safitri siapa? Taunya Dian Raffi. Sarannya, Mm-mm. eh jangan males riset sih. Oke, jangan males Jangan riset. males, betul, jangan males riset karena riset itu kunci utamanya. Jadi dari riset itu nanti bisa ditanyakan ke narasumber untuk dipastikan benar nggak datanya gitu. Karena bisa aja kan media yang nulis ternyata salah gitu karena asal ambil dari mana gitu. Jadi jangan malas buat riset. Tapi riset itu jangan dijadikan acuan satu-satunya buat nulis. Tetap harus dikonfirmasi dulu ke narasumbernya kalau bisa. Oke, Mbak, sorry. Ini aku jadi ini nih. Jadi ada pertanyaan setelah Mbak Sofi bilang apa namanya harus dikonfirmasi dulu. Nah itu Nah, Mbak, kalau misalnya nih kita nggak pakai wawancara atau apa namanya datang ke tempatnya narasumber, terus akhirnya kan kita nggak cuma mengandalkan dari press release ya, kita nggak tahu mana yang benar atau mungkin kita nggak tahu mana yang salah. Nah itu kira-kira apakah jadi salah satu poin penilaian Astranya ya? Oh ini salah nih yang dia sampaikan gitu Mbak. hmm, Sempat disinggung nggak? enggak sih, Enggak ya? enggak. Kalau kalau kemarin itu Bu Putih cuma bilang eh, artikelnya yang dipilih itu yang apa namanya menyebutkan dengan jelas bentuk kolaborasinya seperti apa, terus dampaknya yang dilakukan, dampak yang terjadi setelah penerima sia ini di sana itu seperti apa gitu sih. Soalnya yang 2022 juga kan saya kan nggak wawancara langsung, tapi tetap bisa masuk kok, Oke, ya oke. kan? Mm-mm. Tapi kalau bisa wawancara langsung, kalau bisa diusahakan. Oke, Mbak. Makasih Mbak Sofi. Dari Mbak Dian? Apa ya? Aku nambahin dari Sofi aja sih. Yang jelas Oke. selain riset, aku kan kurang ya di riset justru. Tahun depan deh aku riset berarti. Yang jelas sih buat aku tuh paling penting, salah satu yang penting adalah ya terus explore gaya tulisan kita sih. Karena kalau Betul. aku modelnya seneng kayak gitu. Kira-kira yang nyaman kita baca sendiri itu seperti apa? Mm-mm, mm-mm. Oke. Jadi ekspor gaya tulisan eh, karena kita juga nggak tahu ya jurinya siapa. Kita juga nggak bisa. Iya. Aku maunya mau ini mau menyesuaikan selera juri tapi nggak tahu jurinya. Betul. Bener-bener ya, bener-bener. Berarti memang harus ekspor gaya tulisan juga. Iya, Mbak. Makasih, Eh, Mbak Dian. mau tanya Sama-sama. juga dong, Oke, eh boleh. bagian kan udah baca artikel saya yang ini ya, yang tahun kemarin. Mm-mm. Tahun Nah, kemarin, 2025. Oh iya, ya. nah, itu pas Mbak Jihan baca, apa yang dirasain Mbak Jihan? Atau ya iya itu aja sih. Apa, Mbak? Gimana? Pas Mbak Jihan baca artikelnya itu gimana responnya Mbak Jihan? Terus apa yang dirasain sama Mbak Jihan? Yang, yang pertama kali aku rasain adalah, oh, pantas menang gitu, Mbak. Tapi Mbak Jihan merasa bisa ini enggak Hmm. kayak seolah-olah Mbak Jihan
ada di sana gitu. Iya, iya, jujur iya. Aku Oh, bagus banget sih emang tulisannya. Terus eh kan itu panjang ya, Mbak. Itu aku mm-mm, jadi berasa kayak apa namanya? Iya, 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 aku ikut, maksudnya ikut masuk ke situ gitu. mm-mm, Terus jadi paham. Oh, oh, ternyata segitunya ya anak-anak di sana tuh kalau kita bandingkan ya karena kan di sini juga di Jawa terutama kan nggak ada yang kayak gitu gitu. Maksudnya nggak pernah menjumpai hal-hal yang kayak gitu-gitu loh Mbak. mm-mm. Heeh. Itu itu kalau kalau teman-teman bisa coba nulis dengan seperti itu tuh bagus. Apa Hmm. artinya tuh ya itu teman-teman bisa membawa yang baca ikut merasakan nanti bisa ikut bergerak buat perubahan kayak gitu. Jadi kayak kita ikut ngerasain, duh kok susah banget ya mau ke sana aja tuh harus lewatin sungai, harus Iya, apa gitu sesusah kok itu. susah banget. Iya, nah hmm, itu Hmm. diusahakan seperti Oke, itu. oke. Iya, makasih Mbak Sofi, Mbak Dian ya. Oh, ada satu lagi Mbak, foto juga masuk penilaian kah Mbak? Maybe itu pendukung ya. Jadi kalau bisa fotonya yang sesuai. Misalnya kita ngomongin gimana susahnya akses untuk ke SD di kampung itu. Jembatannya rusak dan sebagainya. Kita kasih foto jembatan yang rusak di sana, terus gimana susahnya. Terus kita bilang di sana itu atapnya udah pada bolong gitu, terus nggak ada meja, nggak ada kursi. Ya kita kasih foto yang sesuai biar orang-orang itu bisa ikut membayangkan gimana keadaan di sana. Gitu aja. Oh iya, ini salah satu poin ya. Itu Mbak Sofi minta berarti ya ke narsumnya ya? Iya, biasanya minta kalau nggak dikasih cari aja sendiri. Dari Instagram kan, ya. Iya, dari Hmm. Instagram kemarin sampai nyari ke Google Maps juga. Google Map, kepikiran ya? Karena nggak ada opsi lain. Ya udah sih Mbak, emang ya udah Mbak, Mbak juara satu emang. Nggak ada Aku opsi nggak lain. Jadi kepikiran loh sampai ke Google Map, iya juga ya. coba Waduh. nyari ke Google Maps, ternyata ada yang mau share-share fotonya itu, ya udah masukin aja. Keren banget. Oke, oke Mbak. Makasih banyak ya. Ini 24 orang eksklusif. Ntar mereka pakai Google Map semua kayaknya nih tahun ini nih, tahun 2020. Kalau nggak dapat fotonya. Semangat teman-teman, semangat terus berkarya. Semangat teman-teman. Semua yang diniatkan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Iya, amin amin. Ingat jangan semata-mata ngejar hadiahnya, tapi Mm-mm. kejar juga dampaknya yang pengen dikasih itu apa. Mm-mm. Tapi yang pertama dan utama tetap hadiahnya nggak sih Mbak? Em, Dulu saya enggak sih pas awal, Oh kalau enggak sekarang ya. iya. Kalau sekarang iya. Karena apa Mbak? Kalau sekarang iya, itu kok udah berubah gitu ya? Oh, kalau yang tahun ini tuh kebetulan karena emang butuh banget laptopnya lagi rusak, jadi ya Wah, dikejar banget. wah, Masya Allah. Ini juga salah satu bentuk jawaban doa, jawaban dari doanya Mbak Sofi berarti ya. Laptopnya Allah tuh mem- kebetulan udah sebulan ini rusak Mbak Jihan, jadi layarnya Oh, bergaris gitu loh full. Mbak ngerjain tulisannya gimana? Oh, waktu itu belum rusak, waktu Oh, pas belum rusak. Oke, oh, oke. belum. Oh, gitu. Rusaknya pas Desember. Ya Allah, kok pas banget ya. Allah memberikan apa yang dibutuhkan ya. Iya, Keren, betul. keren. Iya, Mbak. Tapi usahanya juga harus ada ya, teman-teman. Iya, ya kali MacBook cuman usaha, cuman sana sini sambil rebahan, telepon sambil rebahan kan enggak. Enak banget kalau kayak gitu. Ya, teman-teman, udah eh, 8:30 ya. Besok anak saya sekolah, jadi saya nggak bisa malam-malam. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kang Ugi kalau misalnya ada pertanyaan, Kang Ugi. Atau mau kita tutup? Kok orang ini nggak ada suaranya sih? Gimana sih? Kang Tidur kayaknya. Ugi, nggak dia loh dari tadi loh berkicau di grup.
Kalau nggak ada pertanyaan, ketiduran. Indra, kamu dapat apa? Kan kamu telat nih. Kamu dapat bagian apa ini? Cuman saran aja ya. Jangan kasih tahu Indra ya, teman-teman. Tips dan trik dari Mbak Sofi tadi. Oh, banyak yang belum saya kenal ya ternyata ya. Iya, Mbak. Nanti kenalan ya, Mbak. Teman-teman jangan lupa follow IG-nya Mbak Sofi nih. Mbak, eh, nanti kalau misalnya teman-teman kepengen ada bikin kelas lagi, kelas menulis lah ya yang lebih serius, Mbak Sofi mau nggak kita undang nih? Nggak mau ah, Oh, nggak mau teman-teman dia nggak Harus, mau. harus mau lah. Capek ah. ini baru Dijadiin mentor muncul. khusus aja nanti, Mbak. Ah, jadi apa? Mentor khusus. Jadi mentor, takut banget. Ini loh udah pada Iya. senior senior Takut. lomba Mbak Jihan kan juga senior lomba itu saya juga belajar dari Mbak Jihan. Oh, Masya Allah, aku belajar dari Mbak Sofi loh. Aku yang Apa yang nih? paling mind blowing itu yang itu sih Gria Skizofren sebenarnya ya, yang itu Mbak. Karena mungkin peminatanku di kesehatan mental ya. Jadinya aku Ah, lebih membekas di tulisan yang Gria Skizofren itu. Keren aku banget. bahkan udah lupa nulis apa. Tepuk tangan teman-teman buat Mbak Sofi. Tepuk tangan. Oke, makasih banyak ya Mbak Sofi, Mbak Dian, atas kehadirannya. Semoga apa yang Mbak Sofi dan Mbak Dian bagikan di forum ini jadi pahala jariah karena saya yakin Kang Ugi nggak ngebayar Mbak Sofi. Kang Ugi, tolong ya. Nah, Kita sudah Sudah menyita, ditodong loh, udah ditodong loh, udah Mbak. ditodong, kita menyita waktunya gitu ya. Mohon maaf ya Mbak. Dan Masih di panggung dia ditodong loh, Mbak. dan terima kasih salah juga, sih. terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Eh, apa yang ada yang kita bahas di sini semoga bermanfaat. Kang Ugi, Amin. menurut saya rekamannya nggak usah dibagikan karena ini eksklusif. Jadi Ah, kalau gitu. iya dong, Siap, siap. Ya gitu. kalau dibagi kasihan teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk datang. Betul, betul sekali. Itu menurut Ya, saya seperti itu ya. setidaknya memperkecil saingan besok lah ya. Niatmu nggak boleh gitu ya, niatmu ya. Yang datangnya telat, dapat hikmahnya aja, itu resikomu, oke? Mbak Lintang tolong Oke, jangan kasih tahu info Google Maps Mbak Lintang. ya biar nggak tahu info Google Map. Udah diem lintang, kamu malah memperjelas. Ntar dicari tuh sama Indra. Udah ya teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau misalnya saya ada salah ucap, salah kata, ngomong terlalu cepat atau eh, terlalu babakan, mohon maaf. Mbak Sofi, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa Sama follow IG-nya Mbak Sofi ya teman-teman. Kita saling blog walking ke IG-nya Mbak Sofi biar ilmunya makin nambah, punya sudut pandang tulisan yang disukai oleh Berbeda. juri Astra. Asik. Iya. Semoga sehat selalu Mbak Sofi ya. Mbak Sofi terima ini kasih malam banyak ini lagi ya. nggak enak badan, Mbak. Tapi karena udah janji, Oh, sebenarnya tadi dikasih opsi reschedule aja, Mbak. Jangan udah kadung janji gitu. wah, Masya Allah. Itulah kenapa ya orang yang menepati janjinya itu insya Allah nanti dapat motor dan MacBook ya. Eh, eh. Ntar mau buka ini katanya dealer, Pak. Oh iya, udah berjajar 3 motor kan habis ini. Jadi saya kabarin grand openingnya. Oke, Undang thank you Mbak blogger ya. Sofi ya. Oke, Oke, sama-sama ya. Mbak Jihan. Oke, Terima kasih banyak Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Tuh.